One Piece Chapter 1124 memulai perjalanan Luffy beserta aliansi menuju ke Pulau Elbaf. Dan juga kita kembali dibuat penasaran akan kemunculan sosok misterius yang saat ini sedang menanti Luffy di Elbaf. Nah, apa saja keseruan pada One Piece Chapter 1124? Mari kita bahas bersama-sama. Di awal chapter, kita diperlihatkan bagaimana Morgan begitu semangat untuk membuat berita besar berikutnya yang lagi-lagi akan menggemparkan dunia. Jika nakama masih ingat berita Morgan sebelumnya yang membahas tentang pertarungan yang terjadi di Pulau Egghead, namun beritanya tidak sesuai dengan kenyataannya, yang mana Luffy difitnah telah menculik atau menyandra Vegapunk. Sedangkan Angkatan Laut datang untuk menyelamatkan Vegapunk. Inilah kekejaman dunia jurnalis yang bisa membuat beritanya sesuka hatinya demi kepentingan dirinya atau orang yang telah membayarnya. Nah, di chapter ini Morgan berencana membuat berita pertarungan Kid versus Akagami, Teach versus Law, dan juga bajak laut topi jerami yang telah membunuh Vegapunk. Ya, jika berita ini berhasil dibuat dan disebarkan, maka penduduk dunia akan dibuat semakin heboh. Dampak lainnya yang akan ditimbulkan adalah bounty Luffy tentunya akan kembali naik pesat. Namun, situasinya saat ini Vivi mencegah Morgan untuk membuat berita semacam itu. Apalagi membuat berita yang menyangkut nama Luffy dengan status membunuh ilmuwan paling jenius di dunia. Wajar jika Vivi mati-matian menghentikan upaya Morgan ini. Untuk saat ini, besar kemungkinan bounty Luffy tidak akan naik. Tapi hal ini bisa saja berubah jika secara diam-diam Morgan tetap memberitakan hal tersebut. Setelah selesainya pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead, suasana di sana terlihat begitu sunyi karena para angkatan laut masih pingsan efek haki milik Joy Boy. Tapi berbeda dengan Sentomaru, ia saat ini secara diam-diam pergi meninggalkan Pulau Egghead dengan menyimpan kesedihan yang mendalam. Ya, wajar saja, selain ia harus kehilangan Vegapunk, ia juga bukan bagian dari angkatan laut lagi setelah membelot untuk berpihak kepada Vegapunk dan beraliansi dengan bajak laut topi jerami. Entah kemana tujuannya sekarang, apakah kembali ke kampung halamannya saat pertama kali Vegapunk menemukannya, atau ada tujuan yang lainnya. Nah, mungkin nakama juga bertanya-tanya kemana perginya Stussy. Sampai sejauh ini ternyata Oda Sensei belum memperlihatkan nasibnya. Jika sebelumnya ia diperlihatkan membebaskan Kaku, apakah ia memiliki cara yang sama seperti Sentomaru yang juga meninggalkan Pulau Egghead karena situasinya saat ini juga seorang pengkhianat yang bisa saja Sentomaru ataupun Stussy akan menjadi buronan angkatan laut juga. Di sisi lain, Akainu berusaha memantau kondisi pasukannya yang berada di Pulau Egghead. Karena seperti yang kita ketahui, pasukan yang dikerahkan dalam penyergapan Vegapunk betul-betul sangat banyak. Bahkan sampai ratusan kapal dikerahkan. Tapi semua pasukannya saat ini tidak ada yang bisa mengangkat telepon dari Akainu. Selain Kizaru yang kini telah bangkit. Ya, percakapan mereka cukup alot sampai-sampai Kizaru sangat marah karena Akainu menyudutkannya dan menyalahkannya dalam pertempuran ini. Terlihat jelas jika Kizaru sampai menangis karena harus membunuh sahabatnya sendiri. Sesuatu tindakan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, karena Kizaru menganut keadilan mutlak, maka ia mau tidak mau harus melakukan hal tersebut. Setelah berhasil lolos dari para Gorosei dan juga angkatan laut di Egghead, bajak laut topi jerami beserta aliansi terlihat memulai perjalanannya menuju ke Elbaf. Namun situasi di kapal para raksasa masih terlihat sunyi dan tidak ada pesta. Hal ini disebabkan karena Luffy masih meratapi nasibnya yang merasa gagal untuk melindungi Vegapunk. Di sisi lain, Lilih yang kini telah terbangun setelah sebelumnya ia dihajar oleh Atlas agar ia bisa selamat. Ya, bisa dibilang Lilih adalah salah dua dari Vegapunk yang selamat selain York.
yang kini menjadi cecenguk pemerintah dunia. Kami yakin Lily akan memberi peran besar dalam hal teknologi, yang mana ia akan mengajari Frankie dalam membuat robot atau teknologi lainnya. Nah, setelah bangun tadi, Lily kini mulai merasakan lapar. Seperti yang kita ketahui, jika sebelumnya mereka lapar, maka yang akan mewakilinya makan adalah Io. Namun kali ini, karena Lily tidak tersambung lagi dengan Pangrikot, maka ia harus mencari makanan sendiri. Di momen ini, ia melihat Luffy yang murung sambil memakan buah anggur. Berdasarkan pengakuan Chopper, ia kehilangan nafsu makan dan baru memakan 5 tandan buah anggur. Perlu diingat, ini ukuran anggurnya besar-besar. Wajar jika Lily terkejut karena menurut Lily, ini saja sudah sangat banyak. Nah, ada sedikit perkataan Lily yang membuat kami bingung, yang mana Lily mengatakan meski mereka mati, namun pada dasarnya mereka tidaklah mati. Apakah karena posisi kepala Vegapunk yang ada di Pangrikot yang membuat semua Vegapunk meski tidak memiliki tubuh, tetapi pikiran mereka utuh? Atau ada alasan yang lainnya? Nah, Luffy yang tadinya murung langsung berubah riang setelah Lily menyemangatinya dan mengatakan jika Luffy tidaklah salah. Maka secara spontan Luffy riang gembira dan berpesta bersama dengan semua orang yang ada di dalam kapal. Yang mana tadinya suasananya suram, kini berubah menjadi penuh semangat untuk menuju ke Elbaf. Selain Usopp yang telah memimpikan untuk menuju ke negeri para raksasa, Robin juga telah menantikan untuk bertemu Saul yang ada di sana. Ia adalah satu-satunya sahabat yang selamat di insiden Ohara. Kami yakin pertemuan mereka nantinya akan sangat emosional. Di akhir chapter, kita diperlihatkan sebuah siluet seseorang yang telah menantikan Luffy di Elbaf. Yang mana jika kita perhatikan, siluet tersebut adalah seseorang yang memakai caping dan postur tubuhnya mirip seperti orang yang menemui Crocus, yang banyak fan menduga jika orang tersebut adalah Chopper Gaban. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.